Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kembali kita lanjutkan pengajian tafsir kita. Akan kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 225. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. La yu'akhidukumullah. La yu'akhidu, tidak mengambil atau tidak menghukum kepada kamu. Allah, artinya Allah tidak akan menghukum kamu. Billahwi fi aymanikum. Billahwi, dengan bermain-main. Fi aymanikum, dalam sumpah kamu. Jadi maksudnya hati-hati juga dalam bersumpah. Kalau sumpahnya billahwi, dengan bermain-main, apa maksudnya dengan bermain-main? Artinya sumpahnya itu hanya di lidah saja, tidak timbul dari hati. Nah, kalau sumpahnya dengan di lidah saja, demi Allah aku tidak melakukan ini. Aku demi Allah aku melihatnya. Nah, kalau hanya di mulut saja, itu namanya billahwi, sumpahnya bermain-main, tidak serius. Nah, sumpah yang tidak serius itu tidak akan dihukum oleh Allah apabila dia melanggar sumpah itu. Tidak akan berdosa. Kalau dilanggar sumpahnya, tidak akan berdosa. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Walakin, dan tetapi, yu'akhizu, Allah akan menghukum kamu disebabkan sumpah kasabat, yang diusahakan atau yang timbul. Qulubukum, dari hatimu. Jadi memang dari hati dia ingin bersumpah, lalu diucapkan oleh lidahnya. Itu memang berniat dia akan bersumpah. Apapun sumpah yang kita ucapkan, kalau dilanggar, itu akan dihukum oleh Allah, akan diberi dosa. Misalnya untuk berbuat baik, demi Allah aku tidak akan bertakwa misalnya. Itu bersumpah untuk meninggalkan kebaikan. Takwa itu perbuatan yang sangat mulia. Bersumpah kita untuk meninggalkan. Sumpah itu wajib dilanggar. Wajib dilanggar. Janganlah diteruskan sumpah itu, tapi tetaplah bertakwa pada Allah. Nah, itu namanya kalau sudah dilanggar sumpah, wajib membayar fidyah.
membayar kafarat namanya. Wajib membayar kafarat sumpah. Kalau tidak dibayar kafaratnya berdosa. Nah, apa dulu kafarat sumpah? Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak beri makan, beri pakaian 10 orang miskin. Tidak bisa juga merdekakan seorang budak. Tidak juga bisa memerdekakan seorang budak. Nah, puasa 3 hari. Jadi kalau melanggar, misalnya ada bersumpah meninggalkan kebaikan atau yang mubah misalnya. Demi Allah hari ini aku tidak akan makan. Nah ternyata di tengah hari dia makan. Itu namanya melanggar sumpah, berdosa. Kecuali kalau dibayar kafarat. Nah begitu juga bersumpah dengan kawan misalnya. Demi Allah aku tidak akan bercakap-cakap lagi dengan kawan itu yang namanya itu. Saya tidak akan bercakap-cakap. Demi Allah. Nah, itu bersumpah. Jadi pada satu ketika kita sangat perlu bercakap dengan dia. Ada yang perlu kita tanyakan. Nah, melanggar sumpah. Kalau melanggar sumpah seperti itu berdosa. Kecuali kalau dibayar kafarat. Tidak berdosa lagi. Nah, bayar kafarat sumpah. Nah, jadi karena kita tidak berdosa lagi. Wallahu ghafurun halim. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Nah, beda. Pengampun dan penyantun. Nah, jadi kalau kita tadi berdosa karena melanggar sumpah, akan diampuni oleh Allah kalau dibayar kafarat. Jadi itu berhati-hatilah. Kalau tidak bisa rasanya membayar kafarat sumpah, jangan bersumpah-sumpah. Hati-hati memakai nama Allah dalam bersumpah. Ayat berikutnya. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Lilladzina yu'luna, bagi orang-orang yang yu'luna itu istilah dalam Al-Quran itu ilah. Bagi orang-orang atau suami yang mengilah istri-istri mereka, hendaklah menunggu 4 bulan lamanya. Nah, apa maksudnya? Mengilah. Yu'luna itu artinya mengilah. Mengilah itu suami mengilah istrinya. Artinya suami bersumpah tidak akan bergaul dengan istrinya. Berapa lamanya? 4 bulan lamanya. Dia bersumpah, demi Allah aku tidak akan menggauli istrimu 4 bulan. Itu namanya mengilah. Mengilah boleh paling lama itu 4 bulan. Kenapa dia mengilah? Mungkin dia sakit hati melihat perangai istrinya, maka dihukumnya dengan itu. Dihukumnya. Nah, kalau sudah diucapkan mengilah, itu kan bersumpah juga namanya. Termasuk dalam hal bersumpah, tidak akan menggaul istrinya selama 4 bulan. Nah, dia harus menunggu selama 4 bulan. Setelah 4 bulan itu baru dia boleh menggaul istrinya. Kalau sebelum itu, sebelum habis masa 4 bulan dia gaul istrinya, dia melanggar sumpah. Melanggar sumpah harus dibayar kafarat. Nah, ini aturan Allah, jangan sampai dilanggar.
Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Fa in fa'u, maka jika mereka kembali kepada istrinya setelah habis masa 4 bulan tadi, dia kembali kepada istrinya, kembali bergaul dengan istrinya, itu maksudnya. Kalau dia seperti itu, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tetapi kalau dia tidak kembali kepada istrinya, maka istrinya berhak lagi mencari suami yang baru. Itu artinya. Kalau dia tidak mau kembali, dia istrinya tadi sudah berhak mencari jalan suami yang baru. Oleh sebab itu, ini istilah ilah, mentilah, karena terlalu emosi dia kepada istrinya. Wa in azamu tolaqa, at-tolaqa, azamu itu bertekad, sudah dari hatinya sudah bertekad. Jika mereka bertekad untuk mentalak istrinya, dia tidak mau lagi kembali kepada istrinya setelah mengilah tadi, fa innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Apa yang didengar oleh Allah? Didengarnya ucapan suami tadi bahwa dia ingin mentalak istrinya. Didengarnya kata-kata itu oleh Allah. Alimun, dan Allah itu mengetahui isi hati. Jadi Allah akan memberi balasan sesuai dengan apa yang didengar dan apa yang diketahuinya. Kalau dia dapat pahala, tidak akan dikurangi pahalanya. Kalau dapat dosa, tidak akan ditambah dosanya. Tapi Allah akan menghukum sesuai dengan apa yang didengar dan apa yang diketahui. Itu maksud fa innallaha sami'un alim. Ayat berikut. Jadi itu sudah bisa dipahami ya, secara ringkas saja kita jelaskan. Kemudian wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang ditolak. Aku mananya? Yang sudah ditolak, dilakukan talaknya oleh suaminya. Anti talikun, engkau sudah saya